sehat, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketemu lagi sama Ibu Rizky di Sentra Keislaman. Sebelum mulai, kita nyanyi sentra sama-sama dulu ya, Nek ya. Oke, 1, 2, 3. Gimana sekarang, gimana sekarang di Sentra Keislaman, di Sentra Keislaman. Ayo kita bermain, ayo kita bermain. Senangnya, senangnya. Iya, Masya Allah, pinter. Tepuk 1, 2, ya. Siapa yang masih ingat tema kita apa? Ya, tema kita masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu lingkunganku. Hanya saja subtema minggu ini adalah tentang kesehatan. Ibu, apa itu kesehatan? Kesehatan adalah ya, kita merasakan diri kita baik, merasakan kuat dan semangat, tidak lemas ataupun sakit. Ibu Rizky ada langkah-langkah agar kita sehat, agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Ya, terlebih lagi di masa sekarang ini, kita lagi banyak virus, ya Nak ya, virus corona, banyak bakteri, banyak kuman. Jadi kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Caranya adalah yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan setiap melakukan aktivitas. Bukan hanya ketika makan saja, namun setiap kita melakukan aktivitas, kita harus selalu mencuci tangan. Digosok tangannya ya Nak ya, kuku-kukunya, sela-sela jarinya, dan sampai pergelangan tangan menggunakan yang namanya sabun ya, agar kuman-kuman dan bakteri-bakteri yang menempel di tangan kita pergi menghilang. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, ketika kita berpergian, kita tidak ada air, kita tidak bawa sabun. Kira-kira untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman dan bakteri, kita pakai apa ya Nak ya? Iya, pintar, Masya Allah. Kita menggunakan yang namanya hand sanitizer. Nih, seperti ini yang harus kita pegang. Jadi kita bisa bawa kemana-mana. Sekalipun kita tidak ada sabun ataupun air, kita tetap bisa membersihkan tangan kita dari yang namanya kuman dan bakteri. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berpergian, kita harus senantiasa menggunakan masker. Apa Nak? Masker, iya. Jadi agar kita terlindungi dari virus dan bakteri. Yang keempat, ketika kita ingin menjaga tubuh kita untuk sehat, kita harus senantiasa minum vitamin agar lebih merasa terjaga. Vitamin apa aja? Bisa vitamin C, bisa minum madu ya Nak ya untuk herbalnya, dan yang lain-lain. Nah, dan yang paling penting adalah yang kelima, kita harus menjaga makanan kita. Nah, ini yang paling penting sayang, karena ini berpengaruh sekali untuk kesehatan tubuh kita, yaitu berasal dari makanan. Islam mengatur kita, mewajibkan kita, menyuruh kita untuk memilih makanan yang halal dan baik bagi tubuh kita. Karena memilih makanan yang halal dan yang baik bagi tubuh kita. Ibu, gimana caranya agar kita tahu makanan itu halal atau tidak? Misalnya anak ibu belanja nih ke supermarket terdekat dengan rumahnya. Anak ibu sebelum belanja harus lihat dulu di kemasannya, ada nggak yang dibaca atau anak ibu lihat label halalnya, warnanya hijau. Seperti ini, warna hijau ya Nak ya, ada tulisan halalnya. Terus Bu, gimana kalau kita belanja tapi nggak ada tanda label halalnya? Lebih baik kita tidak usah membelinya. Kalau kita memakan makanan yang tidak halal, kita akan berdosa dan tidak baik bagi tubuh
tubuh kita. Makanya kita harus hati-hati, benar-benar lihat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah benar-benar makanan yang halal dan baik bagi tubuh kita. Ingat, lihat tanda label halalnya. Apa-apa aja tubuh makan makanan yang baik bagi tubuh kita. Yang pertama, agar anak-anak ibu merasa semangat belajarnya dan kuat, kita perlu makan yang namanya nasi, maksimal dalam sehari 3 kali. Yang kedua, kita harus makan yang berprotein, bisa dari daging ikan, bisa dari telur, ya kan, daging ayam ataupun daging sapi, agar anak ibu cerdas. Yang ketiga, ini siapa yang suka makan sayur? Saya. Iya, ternyata makan sayur bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, sayur apa aja Bu? Ada sayur bayam, sayur kangkung, wortel, kentang, buncis, dan yang lain-lain. Kemudian kita juga harus sering-sering minum air putih agar kita tidak dehidrasi dan merasa lemas. Nah, sayang, itu tadi makan makanan yang menunjang tubuh kita untuk sehat dan kita menjadi kuat. Nah, setelah kita sehat, kita harus bersyukur sama Allah karena kita sudah dikasih kesehatan. Ya nak ya, di luar sana banyak saudara-saudara kita yang nikmat sehatnya sudah Allah cabut. Maka kita yang masih Allah kasih harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dan mengucapkan syukur alhamdulillah. Oke, itu tadi dia nak ya. Sekarang ibu tanya, siapa yang mau main? Saya. Oke, sebelum mulai kita ada aturan yang pertama, mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bermainnya harus tuntas. Dan yang ketiga, selesai bermain kita harus berbaris. Nah, di sini ibu ada kertas, ya. Di kertas ini ada gambar. Yang bulat ini gambar apa yuk? Iya, pintar, gambar piring. Dan yang sebelah sini adalah gambar macam-macam sayuran. Dari yang pertama, sayur brokoli, ya. Yang kedua, namanya adalah sayur paprika. Sayur paprika. Yang ketiga di sini ada tomat, ya nak ya. Dan yang terakhir di sini ada namanya timun. Ini adalah berbagai macam jenis sayuran. Nah, di sini ada kosakata bahasa Arab. Kita baca sama-sama ya. Khudrotun artinya sayuran. Sayuran khudrotun. Jadi bahasa Arab sayuran adalah khudrotun. Gimana cara memainkannya, Bu? Nah, di sini kita akan lipat menjadi 2 kertasnya. Setelah kita lipat, kita akan bagi menjadi 2 bagian. Oke, seperti ini. Kertas yang kosong kita letakkan di bawah. Di sini ada tanda. Anak ibu nanti menggunakan yang namanya gunting, ya. Gunting ini adalah benda tajam, jadi menggunakannya harus hati-hati. Kita gunting tanda ini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah seperti ini. Kemudian nanti kita gunting lagi bentuk sayuran yang ada di sini sampai selesai. Kemudian nanti setelah kita gunting, kita tempel di pola yang ada di piring ini. Nggak kelihatan ya nak ya? Oke. Nanti hasil akhirnya seperti ini dia. Nah, ya, ini tadi sayur brokoli, ini sayur paprika, ini sayur tomat, dan ini timun. Ini dia. Setelah kita gunting, jadinya seperti ini.
khudrotun, sayuran. Enak, selamat mencoba ya sayang. Assalamualaikum.